Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat begini, kenapa saya baru sekarang ini selalu bersolawat, menganjurkan solawat. Kita bersolawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat untuk diri kita. Saya pernah mendatangi salah satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat pesugihan dan gua. Nah, di dalam gua itu setiap orang yang masuk ke dalam gua itu pasti tidak akan bisa keluar, karena saking maha dahsyatnya setan belek yang berada di gua tersebut. Berdoa kepada Allah tanpa mengucapkan sholawat, doanya tidak akan sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Jadi setelah saya masuk, sahabat, ternyata benar di situ banyak sekali tengkorak manusia. Entah itu dimakan setan atau dimakan ular biasa atau apa, wallahu a'lam bishawab. Ternyata benar ada serangan dari sesosok siluman ular. Nah, saya waktu itu bacaan apapun blank. Entah itu hizib nasor, hizib maghrib, semua blank aja, blank. Nah, ada bisikan di telinga saya. Beliau membisiki saya baca sholawat dan nadanya persis seperti yang saya baca. Dalam dunia per-YouTubean, nama Muhammad Ujang Bustami dengan panggilan Ustadz Ujang Bustami saat ini sudah tidak asing lagi lantaran aksinya yang cukup berani melawan ulah para dukun yang sengaja melakukan kejahatan gaib ini. Dengan alunan salawat yang khas, beliau selalu mengundang penonton dan komentar yang begitu ngefans dengan video-videonya. Meskipun ada juga yang masih tidak menyukai videonya dengan alasan settingan belaka. Hampir ribuan peserta mengikuti kesaktian sholawat di Padepokan Al-Bustami, Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kegiatan kesaktian sholawat bersama tokoh masyarakat, warga dari berbagai wilayah luar Cirebon dan anggota GP Ansor. Acara berlangsung hikmat dan khusyuk dengan diiringi kalimat thayyibah menggema bersamaan lantunan sholawat Rijalul Ansor di Padepokan Al-Bustami. Namun di balik kesaktian sholawat yang biasa dilantunkan oleh Ustadz Ujang Bustami, ada cerita menarik antara Kang Ujang Bustami dengan para setan belek. Tidak hanya itu, UAS juga ungkap di salah satu ceramahnya bahwa sholawat itu sangat dahsyat dan banyak khasiatnya. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Selain menerima tantangan atau sengaja datang ke seorang paranormal atau praktisi, beliau juga membuka sebuah pondok atau padepokan yang menerima jasa penyembuhan atas korban-korban santet atau sihir. Beliau juga menerima santri yang hendak belajar ilmu hikmah dari beliau. Menurut keterangan beliau dari salah satu konten videonya, beliau juga seorang keturunan dari Syekh Gunung Jati, salah satu sunan yang termasuk tokoh wali yang terkenal, Wali Songo. Disampaikan HM Ustadz Ujang Bustami, di kalangan Islam dikenal istilah karomah. Karomah itu sendiri yang merujuk pada kesalehan seseorang, baik saleh pribadi maupun saleh sosial, dan faedah atau manfaat dari kesalehan pada diri orang tersebut dapat membuat kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Hal inilah yang kemudian orang awam menyebutnya dengan sebutan sakti atau ampuh. Padahal kata Ustadz Ujang Bustami, karomah atau kesaktian itu berdasarkan amalan sholawat atau dzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan memohon berbagai hajat agar diijabah. Karomah atau kesaktian amalan sholawat dan dzikir itu tidak datang dengan tiba-tiba, sebab biasanya orang tersebut sedemikian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya amalan berbagai mediasi yang dilakukan dengan khusyuk, tawadhu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua doanya terkabul. Kalau sudah demikian dekat kita dengan Sang Pencipta, tidak ada hal mustahil bisa terjadi, kun fayakun, terangnya. Jadi sahabat begini, kenapa saya baru sekarang ini selalu bersolawat, menganjurkan solawat. Nah, jadi saya ada cerita menarik. Dulu saya pernah mendatangi salah satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat pesugihan dan gua. Nah, di dalam gua itu setiap orang yang masuk ke dalam gua itu pasti tidak akan bisa keluar, karena saking maha dahsyatnya setan belek yang berada di gua tersebut.
Nah, saya sempat izin kepada juru kunci, izin, Pak Kuncen, saya mau izin masuk ke gua itu. Nah, Pak Kuncen bilang, saya tidak bertanggung jawab. Lah, kenapa Pak Kuncen? Karena ngomongnya, setiap yang masuk di gua itu pasti mati. Matinya kenapa Pak Kuncen? Dipangan setan, setan belek katanya. Oh, nah akhirnya negosiasi sama Pak Kuncen. Nah, saya bolehlah masuk ke gua ini. Jadi setelah itu saya ke Bapak Kuncen izin dan akhirnya negosiasi saya boleh masuk. Akan tetapi Bapak Kuncen itu nggak mau nemenin ke dalam gua itu. Nah, saya akhirnya masuk ke gua itu. Nah, ternyata sebelum masuk itu, waduh, mambu gak enak man, baunya nggak enak. Jadi setelah saya masuk, sahabat, ternyata benar di situ banyak sekali tengkorak manusia. Entah itu dimakan setan atau dimakan ular biasa atau apa, wallahu a'lam bishawab. Yang penting di situ ada beberapa tengkorak manusia dan juga baunya sudah nggak enak sekali. Mambu pelengus tak apa? Wong belok adus ke pelengus. Nah, setelah itu saya masuk. Nah, selama saya masuk, ternyata benar ada serangan dari sesosok siluman ular. Kalau sahabat perhatikan sering nonton sinetron lah, ular itu hampir memangsa saya gini sahabat, mangsa. Nah, saya waktu itu bacaan apapun blank, entah itu hizib nasor, hizib maghrib, semua blank aja, blank. Nah, ada bisikan di telinga saya, yaitu guru saya Al-Mukarram, yang nanti tanggal 17 Ramadan ini adalah beliau haulnya, yaitu Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz, Allahumma yarham. Beliau membisiki saya baca sholawat dan nadanya persis seperti yang saya baca. Setelah itu saya baca sambil ularnya sekitar itu 1 dan tambah lagi 1 tambah lagi sampai 3, dan itu wujud sahabat, wujud. Saya dibisikin sama guru saya, dan waktu itu guru saya juga sudah almarhum, Allahumma yarham. Tapi subhanallah, itu membisiki saya untuk membacakan sholawat Nabi itu. Kemudian di salah satu kesempatan, Uwas juga menegaskan bahwa salah satu alasan kenapa kalian harus bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya saja bersolawat. Kenapa kalian tidak? Ungkap Uwas. Kenapa ayat yang tidak langsung saja? Bersolawatlah kamu. Kenapa mesti disebutkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan, HM Ustadz Ujang Bustami dirinya bersama masyarakat, jamaah Padepokan serta anggota GP Ansor menggelar kesaktian bersolawat untuk mengajak bertawasul kepada Rasulullah SAW. Sebab dengan memperbanyak amalan solawat dimanapun atau kapanpun membaca dalam hatinya solawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah, dalam setiap naik turunnya nafas, agar semua hajat hidup di dunia maupun akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1000 kali bersolawat mendapat ganjaran surga. Barang siapa bersolawat kepadaku dalam sehari 1000 kali, maka dia tak akan mati sehingga ia digembirakan dengan surga. Riwayat Abu Syekh dari Anas RA, ujarnya. Ustadz Ujang juga menjelaskan, kami semua di sini bertujuan bersolawat dan dzikir bersama untuk berdoa memohon rahmat, hidayah dan barokah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat sehat dan sukses dalam berbagai usaha. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.